Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi di negeri kita yang kita cintai ini, di Indonesia, saat ini jumlah penduduknya kurang lebih mencapai 285 juta dan nyaris hampir 80% daripada populasinya memeluk agama Islam atau Muslim, teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini memang kemudian banyak organisasi kemasyarakatan dan kemudian partai politik yang memang dalam pergerakan politik ataupun aktivitas mereka terafiliasi dengan agama Islam, dan mereka menyatakan bahwasanya mereka salah satu perwakilan atau mereka lah yang mewakili umat Islam ataupun Muslim di Indonesia. Yang jelas juga kemudian banyak organisasi kemasyarakatan ataupun kemudian partai politik yang menyatakan mereka yang paling mewakili umat Islam ataupun kaum Muslim di Indonesia, teman-teman. Wajar, teman-teman, karena kemudian memang populasi kita, populasi Muslim ataupun pemeluk Islam di negeri kita juga sangat besar, sekitar 80% daripada 285 juta total penduduk Indonesia. Nah, teman-teman, saya sendiri sebagai seorang Islam, seorang Muslim, menganggap bahwasanya saat ini generasi muda Islam ataupun Muslim memiliki seorang role model atau suri tauladan yang sebenarnya memang patut menjadi contoh buat kita semua. Munculnya Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak Abah ini, sepertinya memang Anies Baswedan sendiri seorang yang memang patut dicontoh dan saya pikir cocok, pas untuk menjadi role model bagi generasi muda Islam, generasi muda Muslim, teman-teman. Gimana? Karena Anies Baswedan sendiri, kalau teman-teman lihat etika perilakunya itu sangat mencerminkan seorang Muslim, ya, etika yang memang kemudian yang patut kemudian dicontoh oleh para generasi muda Islam. Karena memang Anies Baswedan ini kalau kita lihat, sekalipun dia basic pendidikannya cukup tinggi gitu kan, dia lulusan universitas terkenal di UGM dan juga di Maryland University di Amerika sana kan, sama Northern University juga di Amerika. Dia juga pernah menjabat sebagai sivitas akademika sebagai rektor, dan juga dia juga pernah menjabat seorang menteri pendidikan, dan dia juga pernah menjabat sebagai gubernur. Tapi kemudian tindak tanduknya, perilakunya ini adem, ya teman-teman. Dia seorang tokoh politik yang nasionalis dan religius, yang memang kemudian sepertinya nyaris hampir nggak pernah kemudian dia menyerang para lawan-lawan politiknya ataupun kemudian menjelek-jelekkan lawan politiknya. Bahkan beliau ini kalau kemudian diserang oleh lawan politiknya, dijelek-jelekkan oleh lawan politiknya, beliau sepertinya nggak pernah merespon atau membalas dengan hal-hal yang serupa, teman-teman. Dan kalau kita lihat memang dia ini seorang tokoh yang kemudian etikanya sangat luar biasa, ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau Anies Baswedan ini akan menjalani peristiwa-peristiwa penting di dalam hidupnya, dia selalu memohon izin kepada ibundanya gitu kan. Sekalipun dia seorang mantan menteri, sekalipun dia seorang mantan gubernur, dia tetap kemudian sangat menghormati, dan dia selalu menghargai ibunya untuk selalu mendapatkan restu dari ibundanya ketika akan menjalani proses-proses penting dalam hidupnya, teman-teman. Nah, ini Anies Baswedan ini luar biasa. Saya pikir memang saat ini kemunculannya sudah pas, ya teman-teman. Artinya saat ini kita lihat Anies Baswedan ini kemudian tidak lagi terikat ataupun terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, dan juga dengan organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok tertentu yang kemudian kalau kemudian digambarkan biasanya Anies Baswedan itu seakan-akan milik kelompok ataupun golongan tertentu gitu kan. Saat ini Anies Baswedan mungkin sudah banyak belajar, ya teman-teman, dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memang kemudian Anies Baswedan ini sepertinya juga banyak kemudian digunakan oleh partai-partai politik ataupun kelompok-kelompok tertentu. Partai politik tentunya demi mendongkrak perolehan suaranya gitu kan, baik di pemilu gitu kan. Tapi kemudian
Ya, Anies Baswedan sendiri tentunya udah belajar banyak ketika kemudian sepertinya dia sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak diperlukan lagi, ya kemudian disingkirkan begitu aja gitu kan, sepertinya juga nggak dianggap gitu kan. Tapi saat ini memang kemudian Anies Baswedan, saya pikir era kebangkitannya juga sudah muncul. Bahkan Anies Baswedan ini bisa berdiri sendiri, mandiri, dengan para simpatisan atau pengikutnya yang ini yang kita sebut sebagai anak abah. Dan saya yakin anak abah ini pastinya juga akan kemudian meluas pengaruhnya, akan semakin banyak yang menjadi pengikutnya, akan semakin banyak anggotanya di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat Anies Baswedan ini popularitasnya sangat tinggi ya, nggak cuma di Pulau Jawa tapi di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian di Nusa Tenggara, bahkan di Sumatera. Di Sumatera Anies Baswedan ini popularitasnya sangat tinggi, seperti di Sumatera Barat, kemudian Kepulauan Riau, dan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ini Anies Baswedan sangat tinggi popularitasnya. Dan efek daripada Anies Baswedan pun kentara ketika kemudian Anies Baswedan dan para pengikutnya menyatakan dukungan dan tekadnya kemudian untuk mendukung, memperjuangkan daripada calon ataupun paslon Mas Pramono Anung dan Bang Dul yang maju di Pilkada DKI Jakarta diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Efeknya sangat luar biasa teman-teman. Kita bisa lihat kemudian memang saat ini Mas Pram dan Bang Dul itu perolehan suaranya saat ini leading ya, memimpin, dan bisa jadi kemudian di akhir perhitungan nanti ketika bisa menang kemudian 50% plus 1 suara, tentunya cukup 1 putaran. Dan kalau kemudian diributkan dan banyak kemungkinan yang berasumsi bahwa saya kemungkinan bisa 2 putaran, ya saya pikir nggak masalah gitu kan, selama kemudian Anies Baswedan dan para simpatisannya ini akan kemudian selalu berjuang. Mereka akan bertekad selalu untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul yang memang calon ataupun pasangan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya pikir ini masif sekali ya kekuatannya. Saya pikir masif sekali pengaruhnya teman-teman. Karena kita bisa lihat kalau dulu dikatakan seringkali Anies Baswedan, banyak tokoh, ada beberapa tokoh yang mengatakan Anies itu seperti benalu gitu kan, yang nempel pada inangnya, yang merugikan inangnya gitu kan. Itu pernah di tampilan. Saya pikir nggak seperti itu, itu pendapat yang betul-betul totally wrong, betul-betul salah. Karena memang saat ini kita lihat kemudian partai-partai yang dulu mengusung Anies Baswedan, yang selalu sepertinya identik dengan Anies Baswedan gitu kan, kalaupun Anies Baswedan tidak tergabung dalam partai tersebut, ketika kemudian sepertinya menyisihkan Anies Baswedan gitu kan, kemudian berpisah dengan Anies Baswedan gitu kan, karena memang kepentingannya dengan Anies Baswedan sepertinya sudah selesai gitu kan. Kita bisa lihat bahwasanya calon daripada partai tersebut di beberapa pilkada di beberapa wilayah di Indonesia ini yang memang selalu menjadi dominasi mereka gitu kan. Bahkan ada di area yang mereka kemudian hampir nyaris 2 dekade ya, hampir sekitar 18 tahun di pilkada wilayah tersebut, itu memang mereka selalu memenangkan pilkada tersebut. Tapi saat ini juga kemudian kalah ya teman-teman, kalah. Ini menandakan bahwasanya sebetulnya pengaruh Anies Baswedan itu lebih besar, karisma Anies Baswedan itu lebih besar, cahaya Anies Baswedan itu lebih besar pengaruhnya daripada kemudian ya, partai-partai yang sepertinya dulu mereka tempat bernaungnya Anies Baswedan. Anies Baswedan sepertinya nggak perlu tempat bernaung saat ini, karena Anies Baswedan sendiri pastinya saat ini memiliki pengikut, orang-orang yang kemudian loyal. Yang terpenting adalah loyal, beretika, loyal. Pastinya itu yang dibutuhkan, karena banyak kemudian orang-orang yang pintar, kemudian orang-orang yang kemudian juga yang dianggap religius, tapi kemudian ketika loyalisme itu nggak ada juga apa artinya itu kan. Dan Anies Baswedan saya yakin sudah belajar tentang hal ini, dan saya sendiri bangga kemudian ketika Anies Baswedan berdiri mandiri bersama para pengikutnya, anak abah. Saya merasa sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, saya merasa terwakili gitu kan oleh Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan dan juga para pengikutnya yang memang
adem ayem gitu kan, orangnya juga kalau ketemu kata-katanya juga beretika, kata-katanya lembut, penuh sopan santun, humble gitu kan. Dan memang dia memang tokoh yang kemudian dengan yang saat ini sebagai tokoh di garis tengah, yaitu seorang nasionalis yang religius dan berada di atas segala kelompok dan elemen masyarakat di Indonesia. Kita bisa lihat kemudian humble-nya Anies Baswedan yang kemudian saat ini anak abah itu kemudian ada komunikasi gitu kan, bersahabat dengan dulu kelompok yang sepertinya berseberangan gitu kan dengan Anies Baswedan, yaitu Ahoker, pengikutnya Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Simpatisannya Ahok atau Ahoker ini saat ini juga sudah bersahabat ya dengan pengikutnya atau simpatisannya Bapak Anies Baswedan atau yang disebut sebagai anak abah. Inilah gambaran kemudian yang politik yang adem, damai, tentram di negeri kita, yang memang kemudian di atas segala golongan dan elemen yang ada di negeri kita ini. Nah, saya berdoa, saya selalu berharap bahwasanya Anies Baswedan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan para pengikutnya yang disebut anak abah ini akan selalu berkembang, selalu besar, bertambah banyak pengikutnya, bertambah banyak yang simpati pada mereka di seluruh wilayah Indonesia, yang pada akhirnya memang kemudian Anies Baswedan nggak perlu kemudian bergabung dengan partai manapun, nggak perlu kemudian bergabung dengan organisasi politik apapun. Yang jelas Anies Baswedan saat ini mandiri bersama dengan kelompok pengikut yang kemudian mereka adalah orang-orang yang kemudian loyal kepada Anies Baswedan, karena kemudian menempel bergabung dengan orang-orang kelompok apapun, partai politik manapun, pastinya juga selagi masih dibutuhkan pastinya mereka akan digunakan. Nggak dibutuhkan ya disingkirkan. Lebih baik kemudian saat ini menjadi seorang raja kecil dengan para pengikutnya yang loyal, yaitu sahabat Anies Baswedan dan juga anak abah. Nah ini teman-teman, semoga kedepannya juga semakin banyak, semakin besar pengaruhnya Anies Baswedan dan anak abah. Oke gitu teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, salam seduluran.